Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya dan juga digampangkan maksudnya, disampaikan harapan, cita-cita dan juga tujuannya, serta dimakbulkan doanya, dijadikan orang-orang yang semakin hari semakin baik, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Rasulullah, dan juga dicintai Allah, cintai Rasulullah, dan juga semakin mudah di dalam mendapat jalan ketuhanan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan taufik hidayah, maunah, dan juga anugerahnya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul dan juga bisa melanjutkan daripada kajian Ar-Risalah Jami'ah wa Tazkirah An-Nafi'ah li Al-Habib Al-Alamah Al-Imam Ahmad bin Zaid Al-Habsyi yang insyaallah akan mengajukan kajian yang sudah kemarin sempat libur di minggu yang lalu. Insyaallah pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali. Salawat dan salam semoga tetap terucapkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan kelak, dan juga semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa menjalankan apa yang diajarkan oleh beliau, mensuri tauladan daripada akhlak beliau, dan juga senantiasa tidak lelah untuk berselawat kepada beliau dan menjadi kebanggaan daripada beliau, serta kita dimudahkan berziarah ke makam beliau dan juga dimudahkan di dalam mengamalkan syariat-syariat yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Oke, pada kesempatan hari ini kita awali pertemuan pada awal hari ini. Kebetulan di sini merupakan bulan Maulid, bulan kelahiran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa zawjihi wa waladihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi nabiyyin musallin wa alihi kullin ashabikum ajma'in. وتابعين وتابعين لهم بإحسان من دين جميع الملائكة المقربين والكربين ورحمن محمد أجمعين وحاول جميع معلمنا ودرسنا وأساتذتنا شيخنا من شيخنا مراد روحنا من أجازنا من جيزنا المنتهى صلى الله القرآن الكريم سأسكت بسلف الصالحين الذي تعلمنا وعلمناها وروح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء خصوصا من لا زائر له ولا ذاكر له وجميع ما شفقت عليه قلوبنا وجود بيتنا ومذكرة في فتحاتنا في فتحة والدين في مشايخنا وجميع من علمنا وحرفا واحدة. حسن حظ المؤلف في هذا الكتاب الرسالة الجامعة والذكرى النافعة الإمام العالم الحبيب محمد بن زيد الحبشي وجميع شرحها رضي الله تعالى عنهم أجمعين وقدس الله سرهم وصولهم وفروهم وشيخهم وسبيلهم أن الله الكريم يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا ببركاتهم وأصارهم وأنوارهم وأخلاقهم وعلومهم ومزيتهم وكراماتهم وبركاتهم وفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله ينور قلوبنا ويسلم طبنا ويحصل مقاصدنا ويجعلنا من خيار أمة السيد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نوينا تعلم وتعلم وتذكر وتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بالله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء الهدى ودلة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب وثب رضوانه وعلى كلمة صالحة وعلى ما نبي أسلافنا ورجال ونبأنا صلاح على ما يحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وربنا ذو الجلال الإكرام سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. طيب, jamaah yang makan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian pada kesempatan hari ini masih di dalam bab tentang ubudiyah, masih dalam bab thaharah insyaallah. Taib. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang ghusl janabah nawaqidul wudu. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi asari fid darain amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يا الله يا كريم يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك علما لدنيا وأسرارا ربانية ونورا سماويا ونظورا إلهيا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك قد أخرجنا من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك من علمنا إلى علمك ومن إرادتنا إلى إرادتك فنعوذ بك أن نقول زورا أو نغش فجورا أو نكون بك مغرورا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وارزقنا محبة سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم سخ لنا الكتب كلها برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. طيب حاضرين مكان اسمه تعالى غسل الجنابة. قال سيدنا الإمام الحبيب أحمد بن زين الحبشي: غسل الجنابة وإن كان عليه جنابة من مجامعة أو خروج مني بنوم أو غيره لزمه غسل جميع بدنه مع نية رفع الجنابة. Dikatakan bahwasanya di dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami' ini, dalam kitab Risalah Al-Jami' ini, Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi menjelaskan tentang bagaimana tata cara daripada melakukan yang namanya mandi besar. Ghusl janabah yaitu adalah mandi menghilangkan hadas besar. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya hadas ada dua, ada kalanya hadas kecil, ada hadas besar, ada hadas asghar, ada hadas akbar. Hadas asghar bisa dihilangkan dengan berwudu ataupun penggantinya wudu, tayamum. Atau hadas besar. Hadas besar itu hadas yang bisa dihilangkan dengan mandi atau penggantinya mandi itu adalah tayamum. Baik. Jadi tayamum bisa mengganti wudu, bisa juga mengganti daripada mandi. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau mengatakan bahwasanya apabila bagi seseorang itu memiliki janabah. Janabah artinya di sini adalah hadas besar. Min mujama'atin, isinya daripada janabah. Minnya di sini min huruf jar lifadati bayan jinsi. Isi daripada janabah yaitu adalah mujama'atin, yaitu adalah berhubungan badan, berhubungan suami istri. Ya, ini adalah mujama'ah. Au khuruji maniyin, ataupun keluarnya sperma binaumin au ghairihi, sebab dengan tidur ataupun selain daripada tidur. Kalau seperti itu, ingkana syartiyah, jawabnya lazimahu, maka wajib bagi orang tersebut ghuslu jami'i badanihi, melakukan mandi atau membasuh seluruh daripada badannya, ma'aniyati rafil janabati, beserta meniatkan untuk menghilangkan hadas besar. Nah, di sini dikatakan mujama'ah, min mujama'atin, hubungan suami istri. Bagaimana maksudnya? Baik hubungan suami istri di sini adalah menghasilkan ataupun keluar sperma ataupun tidak, kalau sudah melakukan hubungan badan, hubungan suami istri, maka ini menjadikan dia yang berlaku ataupun yang melakukan hubungan itu adalah dihukumi sebagai orang yang berhadas besar. Jadi perbuatan melakukan hubungan suami istri itu adalah hadas besar. Baik. Terus kemudian khurujul mani. Khurujul maniyin, keluar daripada mani. Masuk keluarnya mani alias sperma, yaitu adalah maksudnya ila zahiril kumurati wa farjil bikri. Ini adalah keluar, artinya keluar di sini adalah sampai kepada ujung kemaluan, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka di sini hukumnya adalah dia dianggap sebagai orang yang dihukumi hadas besar. Nah, terus kemudian binaumin, baknya disababiyah, sebab atau sebab tidur ataupun sebab selainnya tidur. Tidur misalkan kemudian ada namanya ihtilam, mimpi basah, kemudian keluar yang namanya mani, ataupun selain daripada tidur, mungkin bisa jadi membayangkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu dibayangkan, maka kemudian keluar mani, ataupun dengan tindakan-tindakan yang tidak dibarengi dengan tidur. Ada istilah-istilah yang biasa kita sebut dengan istilahnya bermain-main ataupun mencari kenikmatan dengan mengeluarkan sperma. Nah, itu adalah perbuatan yang sebenarnya dilarang dan memang sangat bahaya. Dan itu tapi secara konsekuensi fikih, maka di situ wajib untuk melakukan mandi besar sebab dia dihukumi berhadas besar. Yang namanya mandi itu adalah membasahi seluruh anggota badan yang zahir dengan menggunakan air. Tentu di sini air yang suci, mensucikan, tahir, mutahhir, sehingga mampu menghilangkan terhadap hadas besar di dalam seluruh badan yang zahir. Nah, badan yang zahir ini termasuk di dalamnya adalah lipatan-lipatan badan, setiap tengkuk, setiap sendi, yang mana di situ berpotensi tertutup ketika dilipat, atau misalkan di dalam lubang-lubang yang biasa terbuka dalam keadaan tertentu, misalkan yaitu adalah lubang mulut ketika biasa kita ngomong di sini terlihat, ketika kita menyuci gigi ataupun menyikat gigi terlihat, termasuk juga lubang hidung
yang mana terlihat secara normal zahir, kelihatan oleh mata telanjang, mata normal. Begitu pula lubang telinga. Ya, ini sebatas daripada yang dijangkau oleh pandangan mata, atau ada yang mengukurnya dengan memasukkan jari ke telinga. Itu adalah batasan daripada zahir daripada telinga. Dan juga termasuk diantaranya adalah lubang depan ataupun lubang belakang. Maksudnya jalan depan ini adalah jalan kemaluan depan ataupun jalan belakang. Yang ada tempat keluarnya daripada kotoran manusia. Maka di situ juga bagian daripada zahir, yaitu adalah yang biasa kelihatan ketika seseorang membuang hajat. Dan tentu ini dengan menggunakan niat, karena setiap hal yang berkaitan dengan ubudiyah membutuhkan terhadap niat. Di anna niyah yushra'u atau syuriat li tamyizi al-ibadah min al-adah. Karena niat itu disyariatkan diantaranya adalah untuk membedakan antara yang namanya ibadah dan juga adah, kebiasaan. Maka kalau diniatkan menjadi sah ghusl janabahnya, tapi kalau tidak diniatkan maka tidak dianggap sebagai ghusl janabah alias tidak disertai dengan niat. Karena innamal a'malu binniyat, bahwasanya sempurnanya niat. Ada yang menafsirkan, mengartikan bahwasanya sahnya niat itu adalah sahnya amal itu adalah dengan menggunakan niat. Maka niat ini penting sekali. Dan niat ini adalah dengan diawali muqtarinatan bi awal juz'in minal badan. Diawali niat tersebut ketika berada pada awal-awal bagian daripada yang dibasuh dari badan. Terus bagaimana cara membasuh daripada mandi? Yang sebaiknya itu adalah dari atas menuju ke bawah, dari kepala menuju ke bawah, kepala rambut maksudnya ke bawah, dari kanan ke kiri. Ini adalah yang disunnahkan. Di dalam fikih dijelaskan seperti itu. Apabila tidak seperti itu bagaimana? Tidak masalah, tetap sah. Akan tetapi yang penting adalah diniatkan. Setelah diniatkan, air itu semua harus mengenai terhadap anggota badan ataupun tubuh yang sudah diniatkan untuk dimandikan ataupun dibasahi atau dibasuh dengan air yang suci mensucikan tadi. Nah, ini yang disebut dengan ma'aniyati raf'il janabati. Wa dukhul fi ana wahidun 'alaiha ka'aksihi. Begitu pula di antara janabah sebenarnya tidak hanya mujama'ah atau khuruj maniyin, tapi juga di antaranya adalah haid. Bagi seorang perempuan apabila dia haid dan kemudian sudah selesai berhenti daripada darah haidnya, sudah waktunya untuk mandi, itu mandinya mandi besar. Karena haid, haid, nifas, dan juga wiladah, ini termasuk daripada hal-hal yang menyebabkan mandi besar. Maka setelah haid, setelah nifas, setelah wiladah, maka diwajibkan untuk mandi besar. Kenapa? Karena ini penting untuk nanti absahnya daripada ibadah yang dilakukan pasca daripada haid, nifas ataupun wiladah. Tuh, baik. Termasuk juga ketika seorang itu melakukan alias melahirkan bayi ataupun bukan bayi, yang dilahirkan adalah misalkan ada segumpal darah atau segumpal daging, mungkin karena dia prematur tetap keluar. Nah, itu tetap setelah itu tetap dia diwajibkan untuk namanya mandi besar karena dia dianggap sebagai orang yang membawa hadas besar. Nah, itu. Tentu ini apabila memang dia akan melakukan kewajiban-kewajiban, semisal akan melakukan salat fardu, akan melakukan ibadah-ibadah yang membutuhkan pada taharatul badan, maka wajib untuk dilakukan yang namanya mandi besar ini. Baik. Terus kemudian termasuk juga apabila seseorang daripada hubungan suami istri atau bukan hubungan suami istri. Ya, ini adalah hubungan daripada orang yang belum suami istri. Misalkan, na'udzubillah, contohnya misalkan seperti zina. Meskipun zina, ini tidak kemudian menggugurkan daripada tanggungan dia melakukan mandi besar. Karena dia melakukan hubungan badan, walaupun toh dia bukan suami istri, maka dia dianggap sebagai orang yang menanggung hadas besar, sehingga wajib untuk melakukan mandi besar ketika hendak melakukan kewajiban-kewajiban. Sebaiknya, kalau misalkan haid berhenti, wiladah itu kemudian sudah tuntas, nifas juga sudah lewati masa daripada yang seharusnya alias 40 hari biasanya, ada yang 60 hari. Baik, itu maka segera untuk mandi. Kenapa? Karena biar anggota badan ini sudah menjadi suci sehingga sewaktu-waktu dia melakukan kewajiban,
maka dia bisa segera melakukan kewajiban itu tanpa harus menunda-nunda. Hakadha. Kemudian dikatakan nawaqidul wudu'i. Berikutnya diterangkan di dalam Ar-Risalah Al-Jami'ah oleh Al-Imam Al-Habib Al-Alamah Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Nawaqidul wudu adalah ay mubtilatul wudu, hal-hal yang membatalkan terhadap wudu. Sebagaimana kita tahu bahwasanya orang yang hendak melakukan salat ataupun melakukan tawaf ataupun hendak menyentuh Al-Qur'an, la yamassuhu illal mutahharun, maka dia harus dalam keadaan suci. Suci dari hadas besar, suci dalam hadas kecil. Hatta ketika seorang itu memiliki hadas kecil, maka tidak diperkenankan yang namanya salat, tidak diperkenankan namanya tawaf, tidak diperkenankan memegang daripada mushaf Al-Qur'anul Karim. Maka di sini dijelaskan apa saja sebenarnya yang membatalkan terhadap wudhunya seorang mutawadhi, seorang yang berwudhu atau orang yang sudah berwudhu. Wa yanqudul wudu'u al-khariju min ahadis sabila, ini disebutkan di sini ada 4 daripada hal yang membatalkan terhadap wudhu. Yang pertama yaitu adalah al-khariju min ahadis sabila, ini keluarnya sesuatu daripada salah satu jalan dua, maksudnya jalan kubul ataupun jalan dubur, jalan depan, kemaluan depan ataupun belakang. Ini adalah maka wudhunya batal. Yang keluar apa? Apapun itu. Yang keluar apapun itu. Baik itu adalah benda cair, padat, ataupun gas. Ini akan membatalkan terhadap wudhu daripada orang yang sudah berwudhu atau orang yang mutawadhi. Baik, kemudian dikatakan, kalau misalkan seorang yang dalam hal ini, orang yang diuji dengan keadaan basur ataupun kita bahasa Indonesia disebut beser atau bawasir, atau mungkin sebagian orang mengenal yang namanya hernia atau misalnya tendon ataupun turun beruk. Nah, itu anggota zahirnya itu keluar daripada pakemnya, sehingga ketika dia keluar itu bisa membatalkan terhadap wudhu. Kalau misalkan dia itu nanti ternyata memang sudah menjadi hal yang darurat karena memang misalkan beser tadi ya, orang yang senantiasa keluar daripada jalan depan atau jalan belakangnya sudah keluar daripada jalan itu najis, maka kan batal terus karena terus menerus tidak berhenti atau ngerembes terus, tidak kemudian stop, maka ini tetap kemudian menjadikan orang tersebut ini tetap dihukumi sebagai orang yang punya hadas. Nah, adapun yang dikeluarkan daripada barang ataupun sesuatu dari jalan depan ataupun jalan di belakang ini, itu tidak memandang apakah itu ada sesuatu yang normal atau sesuatu yang abnormal, sesuatu yang itu adalah najis ataupun sesuatu yang itu umumnya adalah suci. Maka hukumnya tetap apabila keluar dari jalan depan atau jalan belakang, konsepnya maka dia dianggap sebagai orang yang batal wudhunya. Baik, maka dikatakan al-qubulu wa dubur. Maka dikatakan al-qubulu wa duburu. Baik. Al-qubulu awid duburi, al-qubuli awid duburi alamakan. Ini adalah alamakan, maksudnya di sini alamakan sebagaimana diterangkan, maksud daripada alamakan itu adalah walarihan min zakarir rajuli au qubul mar'ati wa balalan ra'ahu alaihi wa lam yahtamil kaunu min kharij. Nah, artinya sebagaimana apa adanya. Sebagaimana apa adanya keluar daripada anggota daripada jalan depan ataupun jalan belakang ini membatalkan terhadap wudhu bagaimanapun itu bentuknya, kecuali illa maniyal mutawadhi wahdahu al kharij minhu awalan fala naqtu alaihi, kecuali khusus ini adalah bagi orang yang mengeluarkan sperma yang keluar daripada jalan depan, maka ini tidak menjadikan batal wudhunya. Apabila sperma itu keluar untuk pertama kalinya, maka wudhunya tidak batal, tapi dia mewajibkan sesuatu yang lebih agung daripada wudhu, yaitu adalah mandi besar. Jadi ma lazima atau ma yalzamu a'zamul amraini, maka menggugurkan terhadap yang ringan. Maka saqata akhafuhuma, maka yang ringan digugurkan. Yang keluar mani, ketika dia keluar mani tidak membatalkan wudhunya. Mani dengan catatan yang keluar pertama kalinya tidak membatalkan terhadap wudhunya orang yang mutawadhi, tapi dia mewajibkan sesuatu yang lebih besar daripada wudhu, yaitu adalah mandi. Maka mandi itu yang dilakukan tidak perlu wudhu. Nanti setelah mandi apakah harus wudhu?
Apabila selama mandi itu dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan terhadap wudhu, maka mandinya alias mandi menghilangkan hadas besar ini sudah mencukupi terhadap wudhu tadi. Sudah indiraj, sudah tercover di dalam mandi. Jadi mandi itu sudah mengcover terhadap wudhu dengan catatan apabila tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu. Meskipun toh itu kalau dibayangkan mungkin agak sulit, tapi mungkin juga terjadi. Misalkan zaman sekarang ini menggunakan yang namanya shower, sehingga tidak menyentuh daripada anggota-anggota yang perlu untuk dibasuh ketika mandi besar. Maka ini tidak perlu wudhu, nanti cukup mandi saja, itu sudah mengcover hadas asghar yang bisa dihilangkan dengan wudhu, juga bisa dihilangkan dengan yang namanya mandi, yaitu adalah untuk menghilangkan hadas besar. Maka hadas besar dihilangkan, hadas kecil otomatis hilang, dengan catatan tidak melakukan yang membatalkan hal-hal yang membatalkan terhadap wudhu. Maka dikatakan wa yang kudus selanjutnya, wa kudul wudhu yang kedua, wa wudhu itu batal dengan zawal akli binaumin aw ghairihi illa nauma mumakkinin maq'adatahu maq'adatahu min al-ard. Yang kedua yaitu adalah hilangnya akal. Artinya di sini adalah dia kehilangan yang namanya tamyiz. Ini adalah sifat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bisa dipilih ataupun mana yang tidak bisa dipilih. Alias saya kehilangan kesadaran, kehilangan daripada daya ingat, kehilangan daripada kerasionalan, logikanya kehilangan lagi kan. Sehingga di sini menjadikan orang tersebut tidak bisa mengontrol dirinya karena di bawah keadaan yang tidak terkontrol akalnya. Baik sebab naum, sebab tidur, ataupun selain daripada tidur. Selain daripada tidur, apa isinya? Ada banyak. Misalkan junun, yaitu adalah dia mengalami kegilaan. Bisa kemudian irma, epilepsi, atau kita sebut sebagai ayan. Atau misalkan sukrin, yaitu adalah dia mabuk. Mabuk karena sebab misalkan mabuk minum minuman yang memabukkan. Atau mabuk karena sesuatu yang kemudian menjadikan hilang. Misalkan mabuk naik mobil, mabuk naik kendaraan, kemudian hilang kemudian akalnya, maka ini juga termasuk daripada zawalul akli. Itu kalau misalkan hilang akal sampai hilang akalnya ya, misalkan pingsan. Nah, itu juga membatalkan terhadap wudhu. Meskipun toh orang yang hilang akalnya ini dia menetapkan tempat duduknya, menetapkan pantatnya pada tempat duduknya. Dengan artian tidak ada kemungkinan keluar angin ataupun sesuatu daripada jalan depan ataupun jalan belakang dengan menetapkan daripada pantatnya kepada tempat duduknya. Tapi kalau dia zalul akli ya tetap aja dia dianggap sebagai orang yang batal wudhunya. Ini maksud daripada walau mumakkinan maq'adatahu, maka dikatakan illa nauma, kemudian dikatakan illa naum makinin, kecuali kalau misalkan dia menetapkan pantatnya pada tempat duduknya, namun dia itu dalam keadaan tidur, ya tidur. Tidur itu artinya tidur di sini ini adalah tidur dalam posisi dia dalam keadaan duduk, sehingga tidak memungkinkan yang namanya hadas atau angin ataupun sesuatu keluar daripada jalan belakang. Maka ini tidak masalah, alias tidak membatalkan terhadap wudhu. Biasanya kalau misalkan di pengajian atau misalkan ketika khutbah Jumat, sebagian orang itu tertidur dalam keadaan apa? Dalam keadaan duduk. Duduk yang kemudian menetapkan pantatnya pada tempat duduknya sehingga tidak memungkinkan keluar air angin ataupun kentut daripada pantatnya, maka ini hukumnya adalah membatalkan terhadap wudhu. Kemudian disebutkan lagi di sini wa yang kudul wudhu, wudhu itu batal dengan masuk kubulin au duburi adamiyin. Masuk kubuli au duburi adamiyin. Ya, ini adalah sebab menyentuh terhadap jalan depan ataupun jalan belakang anak Adam. Ya. Kala. Baik. Wa yanqudul wudu masuk kubuli au duburi adamiyin minhu au min ghairihi bi batnil kaffi wa butunil asabi'i. Yang ketiga yaitu yang membatalkan terhadap wudu yaitu adalah menyentuh daripada jalan depan ataupun jalan belakangnya manusia. Baik itu adalah minhu, miliknya sendiri, atau min ghairihi, atau milik orang lain, manusia yang lainnya. Ini adalah membatalkan. Tidak hanya karena dia miliknya sendiri ataupun milik daripada orang lain, sama saja membatalkan terhadap
wudunya. Bi batnil kaffi, catatannya dengan batnil kaffi, dengan batin kaf, itu adalah bagian telapak tangan yang dalam. Ya, wa butun asabi, dan juga butun. Butun ya bagian batin daripada asabi, asabi jari jemari. Jadi kalau misalkan kita punya telapak tangan, kita kumpulkan jadi satu, kemudian ma'atahamulin yasir, dengan agak sedikit ditekan. Nah, ini yang tertutup, bagian yang tertutup, bagian dalam yang tidak terlihat oleh mata ini disebut dengan batinil kaf. Dan juga yang di jari-jari ini namanya butunil asabi. Nah, ini kalau menyentuhnya dengan menggunakan butunil asabi atau butunil kaf, maka hukumnya adalah membatalkan terhadap wudu. Kafiran kana al-saghiran, baik itu yang disentuh itu adalah kubul atau duburnya orang yang besar ataupun orang yang kecil. Meskipun toh disebutkan di dalam syarah, di dalam Bahjatul Wasail, Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan meskipun toh itu saghiran, meskipun toh itu walau yau walau min yaumin, maksudnya lahir dalam waktu hari, dalam sehari, artinya masih umurnya bayinya masih sehari, kalau disentuh bagian depan atau bagian belakang, maksudnya jalan depan atau jalan belakangnya, maka membatalkan terhadap orang yang menyentuhnya. Walau waladahu, meskipun toh itu adalah anaknya sendiri. Walau maitan, meskipun toh itu adalah orang yang mati. Dikatakan bahwasanya walau maitan di sini dikatakan kalau misalkan maitan, bagaimana? Apakah membatalkan? Ya, pasti membatalkan. Sudah disebutkan walau maitan, meskipun toh mati. Akan tetapi yang disentuh apabila dia adalah orang yang mati alias jenazah, maka tidak batal wudhu daripada jenazah. Yang batal hanya orang yang menyentuh alias almas, orang yang menyentuh. Sedangkan al-mamsus, al-mamsus, orang yang disentuh ini tidak batal karena tadi dia adalah orang yang tidak memiliki nyawa lagi. Jadi yang batal adalah yang menyentuh, tidak untuk yang disentuh. Apabila itu adalah mayitan. Terus kemudian selanjutnya yang keempat, wa yanqudul wudu'u wa yanqudu al-wudu'a. Wudu juga bisa batal dengan sebab yaitu adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa mur'atin kabiraini. Yaitu adalah bertemunya dua kulit tanpa penghalang tentu. Rajulin laki-laki, wa mur'atin artinya lawan jenis. Kabiraini yang sama-sama besar. Ajnabiyah ini yang sama-sama orang lain, artinya adalah yasihhu nikahuhuma. Artinya boleh untuk menikah antara si perempuan atau laki-laki tadi. Karena dia adalah orang yang tidak satu mahram. Bukan orang yang nasabnya dekat. Bila hailin dengan tanpa adanya penghalang. Tanpa adanya kain yang menutupi di antara dua kulit yang bersentuhan tadi. Maka ini hukumnya membatalkan terhadap wudu. Ya, maksud daripada kabirain yaitu adalah maksud daripada al-kabirain di sini adalah kalau di dalam laki-laki al-murad bil kabir fi zakari al-mustaha tab'an yakinan lidawati tiba'i salimati walau sabiyan. Yang namanya al-kabir di dalam literatur fikih, yang namanya kabir kalau laki-laki itu adalah orang yang mustaha, orang yang memicu terhadap syahwat secara watak dan yakin bagi orang yang memiliki karakter atau tabiat yang normal. Meskipun itu sabiyah. Jadi ada orang yang ketika menyentuh anak kecil misalkan, kemudian dia syahwat, perempuan menyentuh anak kecil, kemudian syahwat perempuan itu, maka batal daripada wudhunya perempuan tadi. Itu maksud daripada al-kabir, fi zakar al-mustaha taba'an yakinan, lidawati tiba'i salimah walau sabiyan. Kalau al-mustaha, kalau perempuan bagaimana al-kabir fil unsa, yaitu al-mustahatu tab'an yakinan lidil salikati salimati walau sabiyatan. Begitu pula perempuan yang dianggap besar adalah perempuan yang ketika normalnya tabiat manusia, ini laki-laki maksudnya, manusia laki-laki itu syahwat atau bergairah, berhasrat ketika melihat ataupun menyentuh daripada perempuan tersebut. Meskipun perempuannya itu adalah sabi, belum balik. Tetap dihukumi sebagai perempuan yang kabir, yang mana ketika menyentuhnya berarti si laki-laki ini yang kemudian normal, laki-laki normal melihatnya itu syahwat,
ketika menyentuh perempuan ini maka hukumnya batal meskipun untuk perempuannya adalah orang yang sabi. Nah, itu maksud daripada kabira ini. Ajnabiyah ini artinya adalah sah untuk dinikahkan atau dinikahi. Jadi antara laki-laki dan perempuan tadi itu tadi sah untuk dinikahi. Ya, ini adalah dikatakan dalam fikih disebut dengan ghairu mahram, bukan satu mahram, alias orang yang halal untuk dinikahi. Illa dhufran au sya'ran au sinan. Kecuali yang bersentuhan itu adalah dhufran. Dhufran artinya adalah kuku, au sya'ran ataupun rambut, au sinan ataupun gigi. Ini tidak membatalkan karena bukan termasuk dianggap sebagai basyarah, bukan disebut sebagai kulit. Ya, dhufran bukan kulit, sya'ran bukan kulit, sinan juga bukan kulit. Fala yaqudu al-wudu, sehingga tidak membatalkan terhadap wudu daripada mutawaddi. Nah, ini adalah keterangan 4 hal yang membatalkan terhadap wudunya orang yang mutawaddi, orang yang wudu. Hakada. Baik, syurutus sihhatus shalah. Sebelum kita melaju kepada syurutus sihhatus shalah, barangkali ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, silahkan tafadhol. Baik, itu ada yang raise hand. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Afwan Ustaz nih sebelumnya nggak bisa open kamera, terkendala jaringan nih. Baik. Iya Ustaz, ana hadian dari Depok. Marhaban. Izin bertanya Ustaz, ini ana belum paham nih masalah duduk sambil tidur atau tidur sambil duduk. Karena mohon maaf Ustaz, saya juga sering mengalami hal tersebut gitu loh. Kadang-kadang misalnya kita di masjid ya kan, apakah itu sambil menunggu azan Isya atau misalnya ada pengajian di masjid kita ikut. Nah, kita kan suka tidur tapi yang seperti yang Ustaz tadi sampaikan, kita nggak bergerak. Nah, sementara saya pernah mendengar sebuah keterangan bahwa ketika kita duduk tanpa bergerak itu tidak membatalkan wudu gitu Ustaz. Nah, mohon dijelaskan lebih sederhana lagi Ustaz nih, gimana sebenarnya nih masalah duduk sambil tidur tapi tidak membatalkan wudu gitu loh. Syukron Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa ahsan. Terima kasih pertanyaannya daripada Mas Hadian. Maksud daripada orang yang tidur dalam keadaan duduk ataupun duduk dengan tidur, ya, duduk ataupun duduk dengan tidur ataupun tidur dengan duduk, ini adalah maksudnya dia tidur dengan menetapkan tempat duduknya alias pantatnya pada tempat duduknya sehingga tidak ada kemungkinan keluar daripada pantatnya itu adalah angin kentut misalkan, sehingga ini tidak dianggap sebagai membatalkan terhadap wudhu. Ini kalau misalkan memang dia menetapkan secara pakem. Disebutkan di dalam syarah Kifayatul Akhyar bahwasanya ini berlaku bagi orang yang mu'tadilal khilqah, berlaku bagi orang yang normal. Normal artinya apa? Laisa saminan, dan juga bukanlah orang yang terlalu gemuk dan juga bukan terlalu kurus. Ya, bukan terlalu kurus, bukan terlalu gemuk. Karena kalau terlalu kurus, berarti kan ketika dia duduk, maka yang menetap pantatnya itu adalah tulangnya. Sehingga tetap ada rongga-rongga yang kemungkinan angin kentut itu keluar. Begitu pula orang yang terlalu gemuk. Karena orang yang terlalu gemuk biasanya ada lipatan-lipatan daripada badannya, sehingga ketika dia duduk, dia tidak pakem. Tidak pakem artinya apa? Tidak menutup daripada kemungkinan keluarnya angin dari pantat. Sehingga ini tetap membatalkan wudhu. Nah, ini gemuk ataupun kurus, ini dikembalikan kepada urf. Biasanya bagaimana? Nah, yang jelas disebutkan itu mu'tadilal khilqah. Lalu kalau misalkan dikatakan kalau misalnya tidur di atas pantatnya dengan menetapkan pada tempat duduknya, lalu kalau misalkan dia itu tidur dengan bersandar, misalnya bersandar pada tiang ataupun bersandar kepada kofa. Kofa itu adalah tengkuknya, alias dia meletakkan kepalanya.
maka di sini tetap dianggap sebagai orang yang tidak mumakkinan maq'adatahu, dan hukumnya adalah batal. Meskipun toh secara hakikatnya seandainya diteliti dia tidak keluar angin, tapi karena adanya kemungkinan keluarnya angin, sebab dia tidurnya itu adalah tidak menetapkan kepada tempat duduknya, maka di sini tetap membatalkan wudhu. Semisal tidur dengan memakai bantal, atau misalnya tidak memakai bantal tapi dia uh, melakukannya dengan terlentang, atau misalkan nggak terlentang duduk, tapi duduknya itu dengan bersandar kepada tempat yang dia sandari. Biasanya kalau misalnya di masjid ada sebagian orang yang memilih tempat-tempat yang dekat dengan tembok ataupun dengan tiang, kemudian dia bersandar, kemudian tidur. Nah, kalau seperti itu berarti dia bukan mumakkinan maq'adatahu. Kalau seperti itu, kalau dia tidur, maka hukumnya adalah batal. Tentu tidur di sini adalah tidur yang tidak sampai kemudian kehilangan akal secara total. Artinya kalau misalnya dia mendengar daripada khotib khutbah ataupun mendengar suara, tetap dia mendengar meskipun tidak paham terhadap apa yang dia dengar, tapi ada suara yang ditangkap oleh dia. Meskipun itu adalah remang-remang, tapi dia masih menangkap suara-suara tersebut. Meskipun itu remang-remang dan dia tidak paham. Itu namanya adalah tidur yang tidak membatalkan terhadap wudhu. Akan tapi kalau tidurnya itu adalah tidur dengan total, dia tidak hilang ingatan sama sekali, misalkan sampai dia ngorok, maka tidur seperti ini masuk di dalam kategori zawalul akli, sehingga hukumnya adalah batal juga. Nah, biasanya kalau misalkan orang duduk mendengar khutbah, ya mendengar khutbah ngantuk kemudian tidur sambil duduk, itu masih bisa mendengar daripada khutbah daripada imam. Ya, meskipun toh tidak bisa menangkap secara total, nggak bisa memahami secara total karena dalam keadaan ya setengah sadar, alias dia antara tidur dan antara tidak. Nah, ini tentu adalah maksud daripada an-naim al-mumakkin maq'adatahu. Dan ini mengecualikan orang yang ngantuk. Kalau cuma ngantuk saja, yang berarti tidak membatalkan terhadap wudhu. Dikatakan oleh Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, mengecualikan wa kharaja bil qa'id al mumakkin ghairu kan naim ala kafah wa nistaghfarahu ala saqam adatahu bi maqarrihi wa bin naumi an nu'as wa awil nashati sukri li baqa'i naw'in tamyiz ma'ahuma. Ya. Dikatakan bahwasanya maksud daripada tidur di sini adalah tidur yang tidak sampai hilang ingatan total. Kalau ingatan total itu namanya adalah hilang akal, batal wudunya. Nah, sehingga nanti juga mengecualikan diantaranya itu adalah tidur, mengecualikan daripada ngantuk. Kalau ngantuk ya nggak masalah. Artinya tanda ngantuk itu apa sih tandanya? Min alamatin wa'as sama'u kalam al-hadin wa illam yafhamu. Wa illam yafhamu, kata daripada Syekh Nawawi Al-Baghdadi, bahwasanya kalau misalkan orang ngantuk itu adalah masih mendengar terhadap apa yang dikatakan oleh orang yang di kanan kirinya atau khotibnya, misalnya dalam ketika khutbah Jumat, maka dia masih bisa mendengar meskipun tidak memahami daripada kata-kata itu, sebab dia dalam keadaan ngantuk, nggak konsentrasi. Terus kalau misalkan ragu bagaimana? Ragu, saya itu masuk dalam keadaan ngantuk atau masuk dalam keadaan tidur. Apakah saya masuk dalam keadaan mumakkinan maq'adatahu ataupun mustanidan li tembok? Apakah seperti itu? Ragu. Kalau ragu seperti itu, maka al-yakin la yuzulu bisyak atau la yuzalu bisyak. Jadi tidak dianggap, alias anggap saja ya, tidak masalah, alias tidak batal wudhunya. Ini. Atau misalkan ragu, saya tadi mumakkinan maq'adahu atau tidak? Saya itu termasuk orang yang kurus atau gemuk? Ya kalau misalnya ragu seperti itu, anggap aja adalah orang yang mu'tadilal khilqah, artinya tidak membatalkan terhadap wudhunya. Wallahu wa rasuluhu ta'ala alam bisawab. Saya kembali kepada Mas Hadian atau Pak Hadian, apa yang masih belum terjawab barangkali boleh diulangi. Cukup Ustaz, syukron. Afwan. Baik, yang lain. Mungkin ada yang bertanya yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan mau nanya Ustaz.
yang tadi terakhir yang illa zufron au sya'ron au sinan au jusan munfasilan. Yang akhirnya Ustaz yang juz'an munfasilan ini kan kalau di syarahnya itu tidak membatalkan wudu kan karena liintifa'i ladzatil lamsi anha, karena tidak adanya kenikmatan dari sebab menyentuhnya itu. Nah, kalau misalnya dia merasakan lazah, kenikmatan, nah itu gimana Ustaz jadinya? Syukran Ustaz. Jadi dalam kaidah fikih ada disebut dengan kaidah al-hukmu yaduru ma'idatihi wujudan wa adaman. Kalau di situ yang membatalkan terhadap wudu adalah menyentuh daripada anggota, yaitu adalah jalan depan ataupun jalan belakang. Kalau misalkan jalan depan atau jalan belakang tersebut, misalkan itu ya, kalau misalkan orang laki-laki biasanya ada khitan, maka ketika khitan itu dipotong yang namanya bagian atas, disebut dengan istilahnya kulfah, atau disebut dengan istilah yang lain itu adalah kumro, ya, disebut dengan istilah lain yaitu adalah kulfah, atau istilah yang lainnya adalah kumroh. Nah itu kalau misalnya sudah terpisah, selama itu masih disebut dengan yang namanya dengan sebutan jalan depan atau jalan belakang, ya tetap itu membatalkan terhadap wudhu daripada orang yang memegangnya. Orang yang memegangnya, misalnya dokter yang mengkhitan, dan kemudian dokter tersebut itu memegangnya tanpa kemudian menggunakan hail, maka hukumnya membatalkan terhadap wudhu daripada orang yang memegang alias dokter yang yang melakukan khitan tadi. Nah, kalau misalkan juz'an munfasilan itu bagaimana? Ya terpisah. Kalau misalkan terpisah kemudian sudah tidak dianggap lagi sebagai atau tidak diketahui. Setelah terpisah itu tidak diketahui, ini adalah potongan daripada anggota badan mana? Apakah ini potongan daripada jari jemari, atau ini potongan daripada daging sebelah dada ataupun bagian mana, atau daripada potongan anggota kubul ataupun dubur. Tidak diketahui. Kalau seperti itu ya tidak masalah. Alias tidak membatalkan terhadap wudhunya orang yang memegangnya karena tidak diketahui secara pakem bahwasanya itu adalah bagian daripada dubur ataupun kubul. Baik. Nah, ini kan tadi dijelaskan termasuk mengecualikan yaitu adalah juz daripada badan, tapi dia adalah bukan kulit. Tadi kan tentang basyara iltiqa'u basyaratai ar-rajul wal mar'ah. Kalau bagi orang yang menyentuh kulit, ya itu kan batal. Nah, menyentuh kulit ini tidak harus menggunakan yang namanya menyentuh kulit ini tidak harus menggunakan telapak tangan. Ya kan? Baik menyentuh itu dengan menggunakan anggota manapun, kalau itu menyentuh laki-laki dan perempuan yang sama-sama besar dan juga sama-sama ajnabiyah, ya, yang halal dinikah maksudnya, maka itu membatalkan terhadap wudhunya. Ya, itu kalau adalah menyentuh kulit. Ini berbeda dengan yang namanya tadi menyentuh jalan depan ataupun jalan belakang. Kalau untuk jalan depan atau jalan belakang itu menggunakan telapak tangan. Tapi kalau menyentuh lawan jenis, kulitnya lawan jenis itu tidak harus menggunakan telapak tangan, tetap membatalkan. Itu. Hakada. Wallahu wa rasuluhu ta'ala alam. Saya kembalikan lagi kepada penanya. Ada yang mungkin ketinggalan untuk terjawab, bisa diulangi lagi pertanyaannya. Ya, cukup Ustaz. Syukran jazilan. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan sedikit kalau nggak ada pertanyaan lagi. شروط صحة الصلاة قال رحمه الله تعالى ويشترط لصحة الصلاة معرفة دخول الوقت بيقين أو اجتهاد أو غلبة ظن فإن صلى مع الشك لم تصح صلاته. Al-Syeikh Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Zaid Al-Habsyi melanjutkan tentang setelah menjelaskan tentang bagaimana cara daripada mandi dan juga apa saja yang mewajibkan mandi, menjelaskan daripada apa yang membatalkan terhadap wudu dan juga detailnya. Kemudian dijelaskan selanjutnya tentang syarat-syarat sahnya salat.
Syarat sah ini maksudnya adalah syarat yang harus dilakukan sebelum melakukan yang namanya salat. Dan syarat itu akan terus berlangsung, harus tetap ada sampai selesai daripada salat, sampai salam, rukun terakhir daripada salat. Al-Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi mengatakan wa yusyaratu li sihhatis shalah. Disyaratkan untuk absahnya salat ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin. Itu adalah mengetahui masuknya waktu dengan yakin. Mengetahui masuknya waktu dengan yakin. Nah, kalau misalkan dia tidak yakin waktunya masuk, terus kemudian dia melakukan salat dengan keadaan ragu waktunya masuk atau belum, padahal itu adalah benar-benar pas pada waktunya secara kebetulan, maka hukumnya adalah salatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak yakin ketika melakukan salat itu adalah waktunya adalah waktu yang benar-benar pas. Meskipun itu secara kebetulan itu pas. Nah, maka dikatakan ma'rifatu dukhul waqti biyaqinin, dengan cara yakin. Yakin, maka ketika tidak yakin alias syak ataupun taraddud ya, ataupun raib, maka dia tidak boleh melakukan salat. Kalaupun dia melakukan salat, maka salatnya tidak sah. Aw ijtihadin, ataupun dengan istihad. Kalau zaman sekarang istihadnya lebih mudah. Ada handphone, ada gadget, ada perangkat-perangkat teknologi, ada kompas, ada jam smartwatch dan lain sebagainya, bisa digunakan untuk menentukan arah daripada kiblat, menentukan waktu daripada salat, sehingga mudah untuk istihad. Atau paling minim, yaitu adalah istihadnya adalah dengan bertanya kepada orang yang kemungkinan mengetahui daripada masuknya waktu. Kalau tidak seperti itu, kita lihat tanda-tanda alam. Apabila memungkinkan, lihat tanda-tanda alam menunjukkan bahwasanya waktunya salat subuh itu adalah ketika terbitnya fajar as-shadiq. Waktunya salat zuhur ketika matahari setelah istiwa tergelincir ke arah barat. Maka dikatakan waktu zuhur. Dan kemudian waktu asar ketika bayangan sesuatu itu melebihi daripada bayangan itu sendiri. Bayangan sesuatu itu melebihi daripada panjangnya barang itu atau sesuatu itu. Nah, ini adalah setelah mengurangi dengan waktu istiwa. Jadi waktu saat asar, saat maghrib ketika terbenamnya matahari. Kemudian saat isya ketika hilangnya mega merah. Nah, ini kalau misalnya kita bisa melihat dari tanda-tanda alam, ini ada bagian daripada istihad. Tapi ala kulli hal, kalau misalnya zaman sekarang ini sangat mudah sekali untuk beristihad. Tanya kepada Google bisa, tanya kepada orang bisa, kemudian menggunakan alat-alat yang ada bisa. Atau setidaknya kalau yakin ghalabati dhannin, yaitu adalah ghalabati dhannin, yaitu adalah memiliki persangkaan kuat. Persangkaan kuat itu maksudnya adalah kalau misalnya kita persentase itu adalah di atas daripada 70% itu ghalabatil dhann. Karena di dalam literatur fikih itu ada tingkat-tingkatannya. Kalau misalkan yakin sebut saja 90 ke atas. Kalau misalkan ghalabatil dhann 70 ke atas. Kalau misalkan 50-50 namanya itu ada syak ataupun taraddud ataupun raib. Kalau misalkan di bawahnya 50 itu namanya adalah waham. Ya, kalau di bawahnya lagi itu adalah bisa disebut dengan adalah disebut dengan takhayyul. Takhayyul artinya dia adalah tidak benar. Fa in shalla ma'asyaki, atau fa in shalla ma'asyaki, ketika seseorang itu melakukan salat dalam keadaan syak, lam tasihha salatuhu, maka salatnya tidak dianggap sah. Kenapa? Karena ibadah mabniun 'alal yakin. Kalau dia tidak yakin, maka ibadah itu tidak dianggap sah. Termasuk diantaranya adalah salat. Ibadah diantaranya adalah salat. Kalau dia tidak yakin masanya atau salat, dia tetap melakukan salat, maka hukumnya adalah tidak sah salat tersebut. Maka al-yakin la yuzulu bisyak. Kemudian al-umuru bimaqasdiha, setiap sesuatu dengan maksudnya. Kalau maksudnya salat tapi dia tidak mengetahui daripada waktu daripada salat, tidak yakin waktunya salat masuk, maka tidak dianggap sah salatnya. Hakadza. Baik. Terus kemudian wa syaratu. Di syarat yang kedua ma'rifatu al-qiblah, mengetahui arah kiblat. Tentu ma'rifatu ainil qiblah idza kana qariban minal Ka'bah. Kemudian ma'rifatuhu dhanan ataupun hidaan, ini adalah arah-arahnya idza kana ba'idan minal Ka'bah. Jadi kalau misalkan daerahnya dekat dengan yang namanya Masjidil Haram dengan sama Ka'bah, ya maka melihat menghadap pada ainul kiblah, menghadap kepada
bentuk ataupun bangunan yang disebut dengan Ka'bah yang dijadikan kiblatnya umat muslimin. Tapi orang yang jauh misalnya di Indonesia, pokoknya arah barat yaitu adalah arah menuju kepada arah Makkatul Mukarramah, meskipun itu ada agak miring-miring sedikit, itu tidak masalah karena jauh. Nah, kalau misalnya pengen lebih yakin lagi, ya ini menggunakan teknologi sekarang lebih mudah. Bahkan misalnya kalau dalam setahun itu ada waktu sehari ataupun 2 hari dalam setahun itu ada yang disebut dengan Rosdul Kiblah. Ini adalah matahari berada di atas Ka'bah, pas di atas Masjidil Haram, sehingga ketika menentukan daripada arah kiblat kita bisa melihat daripada bayangan, kebalikan daripada bayangan itu berarti adalah dia arah kiblat. Jadi kalau misalnya bayangannya itu ada di timur, maka kebalikan daripada bayangan di timur itu berarti adalah pas dengan arah kiblat. Kalau pada saat yang namanya syams itu Rosdul Kiblah, sejajar dengan kiblat ataupun sejajar dengan Masjidil Haram atau Ka'bah. Ini biasanya setahun sekali ataupun 2 kali. Ya, nggak sering. Baik, wajibu satrul aurati bisatirin tahirin mubahin. Wajib bagi seorang yang melakukan salat yaitu adalah menutup aurat dengan menggunakan penutup yang suci dan mubah. Penutup aurat ini berlaku aurat bagi orang laki-laki fi shalah yaitu adalah ma baina surrah warukbah. Antara surrah yaitu adalah pusar dan juga lutut, antara pusar dan lutut. Wa amma surrah warukbah falaisata minal aurah. Sedangkan pusar dan lutut sendiri bukanlah termasuk aurat. Tapi wajib walakinnahu yajibu satruhuma. Lianna bighairi satrihima la yatimu satru ma baina surrah war rukbah. Karena dengan tanpa menutup daripada surrah war rukbah, maka tidak akan hasil menutup di antara surrah dan rukbah. Tentu dengan menggunakan satir yang suci. Karena dalam surat disyaratkan juga yang namanya suci, ya, at-taharah fil badan wal libas wal makan. Ya, itu dengan menggunakan pakaian pun juga, penutup pun juga menggunakan penutup yang suci. Mubahin yang diperbolehkan. Artinya bukan gosok, bukan mencuri, bukan kemudian merampas, yang dilakukan dengan hal-hal yang tidak diperkenankan. Meskipun zahirnya mubah, zahirnya adalah suci, tapi kalau itu diambil daripada mencuri ataupun gasab, ya tidak diperbolehkan. Wajibu raf'un najasati min ath-thawbi wal badani wal makani. Wajib untuk menghilangkan najis, baik itu najis adalah mukhaffafah, najis mutawassithah ataupun najis mughalladah, harus hilang bersih daripada yang namanya pakaian, badan dan juga tempat yang digunakan untuk melakukan salat. Wajib 'alal qadir, bagi orang yang mampu apa? Berdiri, ayusalliya al-fardha qa'iman. Ini adalah wajib bagi orang yang mampu berdiri ketika saat fardu melakukannya dengan cara berdiri. Tapi kalau misalnya saatnya salat sunnah, maka di salatnya meskipun dia mampu berdiri boleh dilakukan dengan duduk, ya. Tapi pahalanya separuh daripada salat orang yang berdiri. Wallahu wa rasuluhu ta'ala alam bisawab. Baik, sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, atau barangkali ada yang memberikan masukan atau koreksi, dengan senang hati silahkan. Ustaz, Tafadhol. Ustaz, mohon maaf, mohon penjelasannya lagi terkait dengan yang tadi suci dan mubah, artinya itu pakaian bukan hasil curian gitu kan. Ya, ini anggap aja kita berada-ada dulu, Ustaz. Misalnya ini barang, katakan barang curian dah gitu kan. Nah, ini nanti yang bermasalah itu sholatnya atau perbuatan mencurinya, Ustaz? Nah, ini mohon penjelasannya, Ustaz. Afwan. Dijelaskan bahwasanya bisa dibaca di dalam syarah-syarah daripada kitab Al-Risalah Al-Jami'ah, juga sangat jelas dijelaskan, baik itu Al-Buturat Thali'ah ataupun Ad-Dilalah An-Nafi'ah, Ala Ma'ani Ar-Risalah Jami'ah atau Al-Anwarul Lami'ah. Kemudian Bahjatul Wasail juga dijelaskan bahwasanya maksud daripada al-mubah di sini tahirin mubahin. Tadi kan disebutkan wajibu satrul aurati bisatirin tahirin mubahin. Wajib bagi orang yang melakukan salat untuk menutup auratnya dengan penutup. Penutupnya bagaimana? Sifatnya yaitu adalah yang suci.
suci, artinya bersih daripada bentuk najis apapun, najis kecil, najis sedang, ataupun najis besar. Juga mubah. Mubah artinya adalah didapatkan dengan cara yang diperkenankan oleh syariat Islam. Mubah di sini, kalau misalkan seandainya seseorang itu memakai pakaian tanpa izin daripada orang yang memiliki, sebenarnya dia mau pinjam, tapi dia tidak bilang kalau dia pinjam langsung ngambil saja. Bahasanya dalam fikih disebut dengan ghasab. Ini adalah memanfaatkan barang tanpa izin daripada yang memiliki, maka itu adalah barang ghasaban. Maka ini tidak mubah, tidak diperkenankan. Akan tapi rogma, kadzalika, meskipun toh seperti itu, tetap salatnya itu dianggap sah salatnya, tapi dia melakukan keharaman. Kata Syekh Nawawi, walakin tasihhu salatu rajulin satra auratahu bil harir wa in haruma alaihi indal qadrati ala ghairihi. Misalkan yang namanya harir, harir itu adalah sutra. Sutra itu haram bagi laki-laki. Ketika salat dia memakai sutra, maka hukumnya adalah haram. Tapi kalaupun toh dia memakai sutra tersebut, itu berarti kan ghairu mubah, tapi tetap hukumnya adalah salatnya adalah sah. Tapi dia melakukan keharaman. Kalau misalkan dia menggosok pakaian, kemudian dia gunakan untuk salat, maka salatnya sah, tapi dia melakukan keharaman. Karena dia menggunakan sesuatu yang tidak diperkenankan di dalam syariat. Sesuatu yang didapatkan dengan cara yang tidak diperkenankan oleh aturan syariat. Hakadha. Wallahu wa rasuluhu ta'ala alam bisawab. Baik. Ada lagi yang perlu diperjelas? Cukup ya? Yang lain mungkin ada yang mau bertanya? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang bertanya di chat box, di chat kayaknya Ustaz. Oh, ada pertanyaan. Baik. Syukran jazilan. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, seringkali kasus ini ditemukan saat bulan Ramadan. Dalam menentukan sudah masuk waktunya berbuka puasa, apakah cukup melihat waktu dari jadwal imsakiyah atau azan di televisi, radio di wilayahnya meskipun di masjid atau musalla terdekat rumahnya belum dikumandangkan azan. Taib. Apa yang menjadi acuannya? Yang menjadi acuannya itu adalah hitungan yang sudah ditetapkan dengan menggunakan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW kan, sumu liruyatihi waftiru liruyatihi. Fa in kuma alaikum faqduru al-iddata 30 yauman. Atau kama qala Nabi SAW. Meskipun hadis ini spesifiknya adalah menjelaskan tentang awal daripada bulan Ramadan atau awal daripada sebuah bulan dan juga akhir daripada bulan puasa, tetapi di situ berlaku juga pada setiap waktu salat itu ada hitungannya dan memang sudah dikalkulasikan, dihitung dengan ilmu yang disebut dengan ilmu falak, ilmu astronomi. Yang ini kemudian dipercayakan pada orang-orang ataupun lembaga yang kredibel, yang dapat dipercaya. Ada namanya BMKG atau misalkan lembaga falakiyah daripada lembaga negara, Kementerian Agama, atau misalkan lembaga ataupun LSM, lembaga sosial kemasyarakatan, itu juga memiliki lajnah falakiyah ataupun tim untuk membuat jadwal daripada salat-salat tersebut. Maka itu bisa dijadikan acuan. Adapun kalau misalkan di televisi bagaimana? Ya kalau misalkan televisi itu mengacu kepada hitungan yang sudah ditetapkan oleh orang-orang ataupun tim lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya, ya maka tidak masalah. Sedangkan yang masalah azan di masjid, ada di masjid itu apabila sesuai dengan yang ditetapkan dengan hitungan yang sudah pakem dan dipercaya kredibilitasnya, ya maka itu bisa dijadikan acuan. Namun biasanya tidak semua masjid itu azan tepat pada jamnya. Kadang-kadang yang muazzinnya itu kemudian ta'jil dulu. Ta'jil daripada puasa dia. Ini adalah membatalkan puasa terlebih dahulu. Baru kemudian setelah 2-3 menit kemudian baru azan. Nah, artinya tidak pas tepat pada waktu masuknya salat maghrib. Nah, dan itu adalah tidak masalah bagi orang yang muadzin itu. Tapi
yang menjadi acuan daripada membatalkan puasa alias waktunya berbuka puasa itu adalah sesuai dengan hitungan yang sudah ditetapkan dengan ilmu yang dipertanggungjawabkan di dalam syariat Islam dan tentu dengan lembaga ataupun tim ataupun orang-orang yang memang memiliki kredibilitas dan memang diakui akurasinya. Wallahu wa rasuluhu ta'ala alam. Baik. Semoga menjawab. Baik. Syukran jazakum. Tayyib. Afwan, barakallahu fikum. Tayyib, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan pada kesempatan hari ini. Cukup sekian. Ya, naktafi bihadzal qadar. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, cukup ya. Baik. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim biqiraatil hamdalah wa kafatul majlis. Kita tutup bersama dengan membaca alhamdulillah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas perhatian dan juga atas kerjasamanya dan juga meluangkan waktunya. Saya mohon maaf atas segala khilaf. Ucap sikap atau sifat. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Syukron, hatur nuhun.